Waalaikumsalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie di mana berada, dan sahabat Gus Rocky Siap Official di seluruh Indonesia di mana berada, dan sahabat sampai Merauke dari Pulau Meyangan sampai dengan Pulau Rote, semoga selalu dalam rasa walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pada malam hari ini topik kita adalah spesial for Pak Bahar. Pak Bahar ini tanggal 30 Januari lalu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian satu hari sebelum tanggal 4, tanggal 3, saya bersama Kayubet dan Tubagus Bogi juga sudah melakukan podcast dan membahas terkait Pak Bahar ini menjadi tersangka penganiayaan anggota Bansal di Ciponda, Tangerang. Dan yang seharusnya di kemarin tanggal 4 itu Pak Bahar harus memenuhi panggilan kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak polisi yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun Pak Bahar ini tidak datang dan mangkir panggilan dari kepolisian dengan alasan karena kesibukan. Tapi ada pemberitaan lain yang menyebutkan bahwasannya Pak Bahar ini sakit atau kurang fit gitu ya. Namun dalam persepsi publik, whatever itulah untuk alasan itu, karena Pak Bahar statusnya adalah tersangka, maka itu wajib untuk memenuhi panggilan. Kecuali kalau Pak Bahar saksi, mungkin masih normatif kalau alasannya adalah kesehatan atau sibuk. Nah, yang kita akan bahas pada malam hari ini dengan Gus Rocky dan KFUB Dharma Munji, temanya adalah simbol kekuasaan dan sekaligus keruntuhan Ba'alawi di mata publik. Nah, ini mencerminkan bahwasanya Pak Bahar ini adalah simbol kekuatan sekaligus keruntuhan Ba'alawi hari ini, ya, di mana yang memicu pernyataan bahwasanya inikah akhlak daripada cucu Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya netizen juga nggak sabar melihat drama ngaku-ngaku cucu Nabi di dalam persidangan, di mana yang sudah pernah terjadi di sebelum-sebelumnya, pengakuan bahwasanya kakek Nabi Muhammad kakek aneh gitu ya, dan itu yang ditunggu-tunggu pengakuan tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih serius, kita akan menyerahkan dulu terlebih dahulu awal Gus Rocky yang akan memberikan prolog pada malam hari ini. Monggo, silakan Gus Rocky. Baik, terima kasih Kang Charlie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Waalaikumsalam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadu. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang sama-sama kita hormati oleh saya, Kang Charlie, para viewers, Bapak Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji, dan tentu saja yang selalu kita pantengin channelnya Papa Zara Entertainment. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan psikologi yang berbahagia, ya. Mengapa penting untuk berbahagia? Karena ya
sesuai dengan topik yang kita bahas malam hari ini, kita akan mengupas figur yang selama ini disucikan, disimbolkan oleh kelompoknya dengan mengatasnamakan klaim sebagai cucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, namun faktanya malah berbuat kriminal. Ya, kendati ini bukan kali pertama. Ya, sebelumnya sudah ada case terhadap figur ini. Siapakah dia? Namanya sudah di-spill tadi, yaitu Bahar bin Smith. Ya, mungkin sedikit informasi juga untuk sahabat-sahabat viewers. Smith sendiri bukan Smith sebagaimana marganya orang dari luar negeri seperti dari bangsa-bangsa barat, ya, dari Amerika misalnya, bukan. Ini Smith adalah Sumaid, ya, hanya biar lebih mudah mungkin jadi Smith. Nah, kasusnya adalah pengeroyokan pada kali ini kepada salah satu anggota Banser, yang mana sepanjang saya ikuti kejadiannya adalah pada saat peringatan Maulid Nabi. Ya, nanti kalau ada kekeliruan mohon diluruskan ya dari Kang Charlie, Pak Kiai, mohon izin. Kabarnya kasusnya begitu. Jadi katanya ada anggota Banser yang memang mahabbah ke Kanjeng Nabi sehingga mau menghadiri forum Maulid tanpa memandang penceramahnya siapa. Wis, pokoknya selama itu forum Maulid, karena saking mahabbah, ya, saking mukimat, dia itu apa itu mukimat, muhibbin Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya datang. Meskipun penceramahnya adalah seorang Bahar Smith, figur dari kalangan klan Habib Ba'alwi yang sudah lama, sudah sering kali kita bahas mengenai legitimasi nasabnya, yang hari ini sudah runtuh karena memang sudah dibantah oleh Kiai Imad, Kiai Ubaid, Kiai Nur Ihya, dan para kiai lainnya yang kemarin puncaknya adalah di Majma' Fuqaha Jawa di Demak. Ya. Sementara itu, sebelum saya nanti menganalisis melalui, saya sedikit kasih spoiler, saya mau pakai teorinya Pierre Bourdieu. Mohon izin Pak Kiai, nanti boleh menilai juga. Anggap saja saya mahasiswa bimbingannya Kiai nih, karena Kiai pakar filsafat, ya. Nah, saya mau pakai teorinya Pierre Bourdieu, tapi nanti untuk sekarang saya punya dua refleksi di awal. Refleksi pertama adalah bahwa figur Bahar bin Smith ini, menurut saya, mengapa kok di dalam sosoknya yang mengatasnamakan cucu Nabi itu terdapat kontradiksi yang betul-betul hebat. Ya. Jadi udah nggak kontradiksi kecil-kecilan, kontradiksinya gede. Apa yang dimaksud kontradiksi ini? Kita tahu bahwa Nabi diutus ke muka bumi ini, ke alam dunia ini, menyampaikan risalah, membawa syariat, itu semata-mata menjadi kasih sayang bagi seluruh universe, seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Nah, kan Nabi begitu. Lah kok ini yang mengklaim-klaim cucunya kok tidak membawa rahmat, malah membawa petaka bagi salah satu umatnya Kanjeng Nabi yang padahal sangat mencintai Kanjeng Nabi, sehingga ada forum Maulid, terserah siapa yang ngisinya apa, didatengin itu sama korban. Jadi betapa kontradiktif kalau memang datuknya adalah Kanjeng Nabi yang diutus membawa rahmat, membawa kasih sayang, membawa kemuliaan, membawa pembebasan. Lah kok yang ngaku cucunya malah membawa petaka terhadap salah satu umat Kanjeng Nabi, yang mana umat Kanjeng Nabi inilah, setahu saya, ya, sepanjang saya mendengar kisah-kisah sejarah Nabi dari kiai saya, sebelum Nabi wafat, yang paling banyak disebut-sebut, dikhawatirkan itu umatnya.
Ummati, ummati, ummati. Lah ini yang aku cucunya, ada umat Kanjeng Nabi yang saking cintanya, cuma karena mungkin berbeda bendera. Ya, Bahar bin Smith kita tahu benderanya adalah organisasi yang sudah dibubarkan, kendati berkamuflase dengan nama lain. Hanya karena itu dari Banser, kok malah dipersekusi, malah membawa malapetaka terhadap kelompok kaum yang oleh Nabi sebelum meninggalnya itu sangat dikhawatirkan, saking cintanya Kanjeng Nabi sama umatnya. Masya Allah, itu kontradiksi yang pertama, ya. Di samping banyak sekali kontradiksi lain, sampai kadang terhadap sosok ini, ya mohon maaf, kendati saya mencoba selalu menempatkan diri sebagai pengkaji, peneliti, pembaca, pembelajar, kadang ya sisi manusiawi saya yang relatif terhadap kultur saya itu kadang ya betul-betul jengkel gitu, sampai kadang pengen ngumpat lah yang ala orang Indonesia, orang Jawa Barat, orang Cirebon. Tapi oke, kita beranjak ke persoalan yang kedua sebagai refleksi. Sayangnya di panggilan pertama oleh Polri itu nggak hadir Bahar bin Smith ini, malah kuasa hukumnya membuat statement yang menurut saya ini sebuah framing, ya, yang framing ini berbahaya sebetulnya. Terserah itu benar atau tidak framingnya, ya. Faktanya bahwa dikatakan kenapa sampai istilahnya terjadi kecurigaan sampai ujungnya terjadi persekusi, karena terindikasi katanya si korban ini tergabung pada PWI-LS. Ini kan framing sebetulnya. Alih-alih secara gentle tersangka datang memberikan keterangan, ya mungkin sebelum ditetapkan, tapi ini sudah fix ya ditetapkan tersangka. Alih-alih gentle datang memberikan keterangan, membuat berita acara pemeriksaan, malah kuasa hukumnya yang membuat frame bahwa kejadian ini tidak mungkin terjadi seandainya tidak ada kecurigaan bahwa si korban adalah anggota PWLS. Loh, memang kenapa? Apakah yang anggota PWLS, non PWLS, bahkan mungkin yang non NU, non PWLS, yang apapun itu mau hadir ke majelisnya Kanjeng Nabi, di situ ada maulid, apakah harus ada diskriminasi semacam itu? Itu kan. Dan lebih parahnya, ini adalah framing seolah-olah dikhawatirkan katanya karena dia terindikasi PWLS, maka dikhawatirkan akan membuat teror, mau colok mata, colok kuping, colok apapun lah, gitu. Bagi saya, hal ini sebagai refleksi yang tentu saja saya sangat menyayangkan, sangat menyayangkan. Yang pertama, kontradiksi sifat dan sikap atas figur yang selama ini mengklaim diri sebagai cucu Nabi, kok akhlaknya jauh daripada risalah nubuwah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kedua, kok ada framing, ya, yang mengatakan bahwa si korban anggota PWLS, sehingga mengapa muncul diskriminasi, kemudian terjadi persekusi. Itu mungkin untuk pembuka, Kang Charlie, Pak Kiai, mohon izin. Ya, ya baik. Sebenarnya permasalahan pengeroyokan atau penganiayaan Gus, Kibin-kibin ini terpengaruh oleh kehadiran Kang Mas Lida sebagai banser yang hadir di tengah-tengah jamaah pengajian Bahar, di mana Kang Mas Lida ini menggunakan belangkon seperti jenengan Gus, kemudian baju yang tidak putih, gitu ya, artinya bercorak Nusantara. Nah, artinya ini kalau dibaca publik, ya, dibaca sebagai kultur gitu ya, seolah-olah itu Kibin beserta Ba'wa itu anti dengan pakaian-pakaian tradisi Nusantara nih Gus. Padahal Pak Rizik itu pernah menyampaikan bahwasannya siapa bilang Ba'wa itu penjajah, kami ini pribumi. Terus ada lagi statement di daerah saya juga mengalir dari pribumi, dari ibu saya beda kakek, nyambung ke Pitung, seorang Betawi, dan seterusnya. Nah, artinya ini kok kontradiksi dengan apa yang disampaikan Pak Rizik.
di dalam kasusnya Pak Bahar, Pak Kuswoki. Sehingga kok ini melihatnya anti banget dengan baju ataupun identitas kasus Nusantara. Ini menurut Kuswoki seperti apa, Gus? Kalau memang benar demikian, terjadi indikasi-indikasi di lapangan hanya karena berbeda dari aspek pakaian, ya, apa yang terlihat secara zohir, betapa diskriminatifnya itu orang dan kelompok. Yang padahal Indonesia tidak akan tersusun kalau atas dasar hanya keseragaman warna kulit, pakaian, bahasa, dialek, agama, keyakinan, pemikiran. Tidak. Indonesia tidak tersusun atas keseragaman-keseragaman, tidak. Indonesia justru tersusun atas keberagamaan dan keberagaman. Dan lebih daripada itu, peradaban yang luhur, bukan dengan cara persekusi seperti itu. Ini yang saya khawatirkan, yang mungkin juga sudah banyak ditulis oleh para filsuf, misalnya oleh Popper. Orang dan kelompok semacam Bahar Smith dan pengikutnya ini, apa yang dibilang oleh Popper sebagai enemy daripada the open society, ya. Popper menulis buku The Open Society and Its Enemy. Nah, itu model-modelnya begitu. Mereka mengancam terhadap keberagaman, tapi kadang lucunya mereka mendalilkan toleransi supaya mereka ditolerir. Itu kan aneh. Saya sudah pernah mendalilkan ini. Disinilah ada paradoks, ya. Paradoks daripada toleransi. Bagaimana? Paradoksnya adalah, apakah kita harus toleran terhadap kaum intoleran? Ya bahaya dong. Kalau kita toleran terhadap kaum intoleran, maka kaum toleran yang ada nanti akan terkikis akan habis oleh kaum intoleran. Makanya harus kita bendung upaya-upaya intoleran tersebut. Dan salah satu indikasi intoleran adalah tidak menerima keberagaman, apalagi hanya sebatas pakaian, Pak. Manusia kok mau ngatur-ngatur pakaian orang, apalagi ini berkaitan dengan identitas sebuah bangsa. Karena pakai belangkon, Masya Allah. Kalau itu nanti urusannya sudah sara tuh. Kalau memang mensreanya ada begitu, gitu. Niatnya itu ada motif begitu. Wah, menurut saya itu apa ya? Saya bingung untuk misuh, tapi ya intinya tidak beradab lah. Betul. Baik, kita ke Ubed. Pak Kiai, awal mula tesis Keimat yang dilandasi dari sebuah kekhawatiran dan keresahan terhadap oknum-oknum Ba'alawi, di mana dengan tingkah laku dan akhlak yang ditunjukkan seperti Pak Bahar ini, yang menimbulkan kecurigaan, jangan-jangan bukan itu Nabi, gitu ya. Apakah ini adalah sebenarnya Pak Bahar ini adalah simbol kekuatannya Ba'alawi, dan sekaligus hari ini kita bicara simbol bahwasanya runtuhnya klan Ba'alawi. Itu seperti apa, Pak Kiai? Monggo, Pak Kiai. Oke, saya sebelum bicara ingin menyampaikan apresiasi saya kepada Gus Rocky, juga Mas Charlie, dan teman-teman semuanya yang istiqomah dalam diskursus nasab ini. Memang kelihatannya sangat sederhana, kesannya itu kok hanya bicara nasab begitu. Tapi sebenarnya sebelum menggerut kepada sosok yang bernama Saudara Bahar Smith, sebenarnya kita di 15 tahun terakhir, Mas, sangat digelisahkan oleh fenomena yang menurut saya luar biasa. Tentu bagi yang mencintai ilmu akan merasakan kegelisahan itu, tapi bagi yang tidak mencintai ilmu ya nggak akan merasakan. Apa itu tema kegelisahan? Sebuah fenomena pergeseran otoritas keagamaan yang berbasis keilmuan ilmiah ke otoritas berbasis nasab keturunan atau nasabiah. Mengapa saya katakan demikian? Kita ambil batasan dari tahun 1980.
Di sana muncul sosok Nurholis Majid, muncul sosok Kiai Abdurrahman Wahid, muncul sosok para ilmuwan akademisi di UIN seluruh Indonesia, baik di Jogja, di Semarang, di Jakarta. Bagaimana mereka luar biasa membuat jurnal ulumul Quran, pada menulis dengan keterbatasan teknologi informasi, tapi mereka masih mampu menulis dan sangat produktif, Mas. Perdebatan dari meja-meja seminar itu betul-betul persoalan keilmuan, dan itu kelanjutan dari era 70-an, era 60-an. Di sana ada Mbah Hasyim Asy'ari 50-60, itu luar biasa tahun-tahun itu, Mas. Tapi menjadi sangat menggelisahkan ketika muncul fenomena tampilnya Habib Ba'alwi di panggung politik, Mas. Di panggung politik. Sebenarnya sudah terasa Ba'alwi itu sebenarnya bermain di balik sistem hegemoni kekuasaan sejak kolonial Belanda, ditandai dengan Osman bin Yahya. Tentu ini bukan fitnah seperti yang dikatakan oleh Rizik Syihab, seolah-olah membahas sosok Osman bin Yahya itu mengada-ngada dan fitnah. Bukan. Itu sangat nampak dari karya Osman bin Yahya, yaitu kitab kecil yang dinamai dengan Minhajul Istiqomah. Di situ bagaimana kita membaca dengan sangat transparan keputusan fatwa Osman bin Yahya tentang Cilegon, sangat mudah dibaca itu, dan itu bukan fitnah itu. Dan bukunya juga dengan leluasa sampai sekarang masih bisa dipesan di Shopee, sangat mudah sekali itu. Lagi-lagi itu adalah fenomena di balik kekuasaan. Sementara di era kolonial itu ada aktivis-aktivis, katakan Insinyur Soekarno, Hatta, Salim, dan mereka itu sosok-sosok yang sangat kritis bergerak dalam arus pembebasan dan pencerahan. Ketika puncaknya berbagi dalam sistem tanda kutip kekuasaan, para kiai, santri masih tetap istiqomah bicara tentang keilmuan. Lagi-lagi dari kalangan Habib Ba'alwi mengambil suasana-suasana yang destruktif, misalnya 48, 65 terkait dengan Partai Komunis Indonesia misalnya. Pasca itu kiai-kiai masih ngajar di pesantren, tapi Arab dan Cina lebih fokus ke kapitalismenya, ke ideologi kapitalis. Dan beberapa Habib Ba'alwi dalam konteks sosiologis antropologis lebih mengimbangi, mengikuti irama sosiologi masyarakat pribumi, dalam tanda kutip tidak ngaruh-ngaruh. Dan kiai-kiai juga dengan leluasa mengembangkan keilmuan, pembebasan, pencerahan. Tetapi menjadi berbeda ketika mendapatkan kesempatan untuk turut mengisi panggung politik di era reformasi, yaitu munculnya komunitas PAM Swakarsa dan FPI. Pada posisi itulah mulai menjadi politik pesanan, istilahnya itu politik berbasis massa,
yang spesial demonstrasi, Mas. Tapi rupanya masyarakat dengan fenomena munculnya Rizik Syihab itu sekaligus pelan-pelan menggeser dari otoritas keagamaan dari berbasis keilmuan atau ilmiah ke otoritas berbasis nasab atau keturunan nasabiah. Dan itu sangat menggelisahkan sekali, Mas. Panggung-panggung seminar yang diisi di era Nurholis Majid, Gus Dur, para ilmuwan di lingkungan UIN, IAIN, seluruh Indonesia misalnya, para kiai-kiai yang kritis misalnya, termasuk yang dekat dengan angkatan 80-an misalnya, Kiai Said Akil Sirot yang sekarang ini masih menandai menjembatani antara 80-an, 90-an sampai 20 ini, itu masih ada, dalam tanda kutip istilah saya, masih ada sisa-sisa ilmuwan yang luar biasa lah menurut saya. Tetapi lagi-lagi dengan kondisi adanya sisa-sisa orang yang masih concern di dunia keilmuan, tetap saja yang menguat itu otoritas keagamaan yang berbasis karisma atau nasab murni, katakan begitu. Yang paling menggelisahkan lagi di era sekarang ini ada orang yang konon dikenal sebagai ulama, dikenal sebagai alim, pun harus jatuh dalam sistem otoritas berbasis nasab atau keturunan. Ini memang sangat menggelisahkan sekali, Mas. Meskipun secara alamiah muncul perkembangan teknologi informasi, AI dan lain sebagainya yang sangat memudahkan kita untuk mengakses keilmuan dari beberapa sudut pandang. Tapi lagi-lagi sosial media itu betul-betul lebih cepat mempengaruhi dan secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh sosok-sosok yang bermain dalam diskursus wacana yang kebetulan mengambil otoritas berbasis nasab atau keturunan. Dan pada posisi inilah Habibah Alwi itu mengglorifikasi sedemikian hingga hasil-hasil interpolasi itu dan mencapai dan melahirkan simbol yang sangat luar biasa, yaitu sosok Rizik Syihab dan Bahar Smith. Jadi menurut saya, kalau saya ingin melihat Habibah Alwi itu ya representasinya ya Rizik Syihab dan Bahar Smith. Kalau saya melihat Bahar Smith dan Rizik Syihab, ya itulah representasi Pak Alwi. Dan sebagai bentuk representasi otoritas berbasis nasab dan keturunan yang menggeser otoritas keagamaan dari basis keilmuan itu tadi, maka dari posisi seperti ini kita akan menjadi sadar bahwa perbincangan nasab itu bukan sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang sederhana. Tema nasab itu sederhana memang, tapi implikasi dari glorifikasi itu cukup mengganggu perkembangan keilmuan. Tidak hanya santri yang terkooptasi oleh reproduksi pengetahuan yang beraroma kolonialis itu tadi, hegemonik dan membangun ketimpangan itu, menciptakan inlandung. Tidak hanya santri yang terpengaruh, kiai yang konon mengaku alim pun yang dikenal sudah menguasai teks wahyuan dan teks kenabian itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya mendengarkan ketika di sampingnya ada seorang habib yang menceritakan tentang kisah-kisah khurafat. Saya kadang-kadang terkejut ketika melihat tayangan YouTube. Di situ ada ceramah habib yang sedang menyampaikan khurafat yang dibalut dengan karomah, katakan begitu. Tapi di depannya itu ada orang yang memang saya anggap alim dari perspektif penguasaan teks wahyuan dan teks kenabian. Tapi
seolah-olah terpana oleh ungkapan-ungkapan yang berbau khurafat itu. Meskipun kealiman orang era sekarang ini berbeda dengan kealiman di era Gus Dur dan di era Nurbalis Majid. Kealiman anak muda sekarang ini itu lebih cenderung kepada retorika, dan ini yang harus kita ingatkan kembali, bahwa kealiman kita terhadap aturos itu bukan kealiman dalam konteks qiraah atau membaca. Perlu juga kealiman yang dibangun atas dasar riset atau dirayah, penelitian, ketika harus berhadapan dengan perkembangan ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan yang di luar tekwayan dan tekwan kenabian. Karena memang tekwayan, kenabian itu memang harus riwayah, harus informatif secara bersambung dari era generasi kita sampai Nabi Mustafa Muhammad SAW. Tapi kalau ada terkait dengan saintifik, terkait dengan ilmu-ilmu keislaman yang di sana melibatkan rasionalitas, melibatkan empirisme, korespondensi, koherensi. Koherensi itu artinya bagaimana teori itu diukur di tingkat fakta lapangan, bagaimana ada korespondensi, keterkaitan antara kajian abad pertengahan sampai pada kita. Artinya misalnya kalau saya mengikuti mazhab 4, itu sebenarnya bukan dalam konteks mematikan pikiran untuk mengambil sepenuhnya apa yang diproduksi oleh mazhab 4, bukan. Ketika saya mengikuti mazhab 4 dan mengamalkan amaliyah keberagamaan dari perspektif Imam Syafi'i, itu sebenarnya dalam konteks korespondensi keilmuan sebenarnya. Dalam konteks keberlangsungan kontinuitas keilmuan, kontinuitas keilmuan atau keberlangsungan ilmu pengetahuan, atau keberlanjutan proses dialektika pengetahuan dari Syafi'i sampai kepada kita. Itulah ilmu pengetahuan yang memang harus runtut. Ketika dulu pernah ada Aristoteles mengatakan apa, Plato mengatakan apa, Sokrates mengatakan apa, konsep-konsep yang pernah muncul di era Aristoteles, Plato, Sokrates itu secara berlanjut sampai kepada kita, sehingga kita bisa mengidentifikasi sebuah perkembangan pengetahuan yang pernah berlangsung di era dan zamannya masing-masing sebagai sebuah batu loncatan, atau sebagai sebuah motivasi, atau sebagai sebuah perbandingan, atau sebagai sebuah hasanah yang akan menguatkan perspektif kita di era sekarang ini. Sehingga bukan karena mematikan pikiran ketika saya menggunakan mazhab 4. Hal yang sama ketika saya menggunakan ulama kalam, ulama tasawuf yang dikenal di lingkungan tradisi Nahdliyin, itu sebenarnya bukan dalam konteks mematikan pikiran, tapi dalam konteks membangun korespondensi atau keberlangsungan ilmu pengetahuan yang memang memiliki satu rentetan dialektis dari zaman ke zaman, sehingga tidak ada kekosongan sebuah diskursus pengembangan keilmuan terus berlanjut, maksud saya begitu. Dan tradisi ini sangat kuat di lingkungan tradisi Nahdlatul Ulama, tapi menjadi lemah ketika beberapa orang NU tidak gagah, tapi justru ikut arus Habib Ba'alawi yang cenderung menyampaikan khurafat-khurafat, cerita-cerita halu, ilusi, baik terkait dengan agama, sejarah, maupun terkait dengan otoritas teks kewahyuan dan teks kenabian. Sama seperti dikatakan oleh Bang Taufik Assegaf, dia mengatakan yang menjadi pegangan umat Islam itu Al-Quran dan Habib. Nah misalnya percaya Quran, nggak percaya Habib, sesat, katakan begitu. Dan ulama adalah pengawal Habib. Nah ini kan problem ini. Dan anehnya tokoh-tokoh di kalangan NU masih banyak yang percaya itu. Dan ini kan kemunduran yang luar biasa. Kalau nggak ada sosok Imat, mohon maaf nggak ada gerakan kita, ini kan bumerang dalam lingkungan tradisi NU yang dikenal sangat kuat dalam
konteks keilmuan, korespondensi keilmuan yang saya sebutkan tadi itu bisa menjadi lemah. Yang notabene orang yang mengaku alim, paling alim aja sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah tidak mau melakukan riset, sudah tidak mau melakukan, tidak mau melakukan pembebasan dan pencerahan, lebih banyak mengambil cerita-cerita dari Tek At-Turos, bukan pengembangan keilmuan tapi cerita-cerita, dan di situ harus betul-betul duduk manis mendengarkan kisah-kisah khurafat seperti kisah pengantar tidur anak-anak yang tidak mencerdaskan, dan dibungkus dengan karomah, seolah-olah itu karomah misalnya, dan percaya itu. Beberapa kiai yang saya anggap alim itu khurafat, terus kemudian dipromosikan seolah-olah itu karomah, percaya itu. Sampai sekarang juga belum pernah ada yang orang-orang yang saya anggap alim itu nggak marah terhadap kisah-kisah khurafat itu. Padahal di depan mata sudah dibukukan Gus Aziz KF, ya nyata itu masih nyaman-nyaman saja. Mengapa? Karena nggak mau riset. Mengapa? Karena nggak mau peduli terhadap pembebasan dan pencerahan. Mengapa? Karena memang hanya ingin mempertahankan Islam dalam sebuah kisah dan cerita-cerita. Tentu satu sisi kita juga mengkritik masyarakat dalam konteks keberagamaan itu lebih menggunakan pendekatan cerita-cerita yang ada lucunya, penceramah bagus ketika penceramah itu lucu, dan kiai-kiai yang viral itu adalah kiai-kiai yang hanya berhenti pada hiburan kata-kata, tapi tidak ada action bagaimana melakukan sebuah gerakan moral, membangun peradaban, pengembangan keilmuan, saintifik, bagaimana agama ini mengawal relativitas ilmu pengetahuan, tidak mengarah ke sana. Dan ini luar biasa perkembangan itu. Bahkan Rizik Syihab baru kemarin juga ceramah, ada dua pilar yang harus ketemu, yaitu dia menyebut Habib dan ulama. Ahlussunnah wal Jamaah itu pilarnya nggak Habib dan ulama, tapi ulama dan umarok. Habib Rizik merubah ulama dan Habib. Mulai kapan itu ada istilah pilar bangsa, pilar negara ini adalah ulama dan Habib? Dari dulu itu saya dengar namanya pilar keberagamaan kita dalam konteks nation state, berbangsa dan bernegara, itu ya umarok dan ulama. Dalam konteks konsep, dalam konteks ajaran, dalam konteks nilai-nilai, prinsip normatif, pilarnya ya Al-Quran dan hadis. Hasanah At-Turos, di sana ada ijma dan qiyas misalnya. Tapi oleh saudara Taufik Asegaf diganti dalam konteks ajaran, pilarnya hanya Al-Quran dan hadis. Sudah meninggalkan hadis lagi. Dalam konteks Rizik Syihab, konteks berbangsa dan bernegara, pilarnya hadis dan ulama. Padahal ulama dan ulama beda-beda. Kenapa? Beda-beda perspektifnya. Beda-beda kan suasananya suasana yang tidak membebaskan dan mencerahkan, Mas. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Akhirnya orang melihatnya Rizik Syihab dan Bahar Smith seperti persekusi di bulan Ramadan, yang masih buka warung dan lain sebagainya. Mereka lupa ulama-ulama kita dulu itu sangat cerdas dan memahami betul. Di bulan Ramadan itu ada orang haid yang memang tidak boleh puasa, ada anak kecil yang belum wajib puasa, ada musafir yang tidak wajib puasa, ada orang sakit yang tidak wajib puasa, dan semuanya butuh makan, butuh mengisi ruang-ruang kosong dari maqasidus syariah itu. Sehingga perspektif ulama-ulama kita dalam tradisi pesantren itu sangat luas saat itu. Ulama-ulama kita itu betul-betul dialektis sekali dalam ruang sosiologis dan antropologis itu. Tapi kan menjadi kaku. Simbol seorang Gus Dur yang hebat itu menjadi, mohon maaf, menjadi lahir sosok
saya nggak bisa menyebut namanya. Ya jelas kaku. Ya jelas kaku. Era-era enggak. Tapi alhamdulillah saya bersyukur, sebuah kegelisahan yang dahsyat sekali yang saya rasakan, karena dari otoritas keagamaan, dari basis keilmuan ke otoritas berbasis nasab keturunan ini, sekarang ini sudah runtuh. Pada puncak kejayaan simbolik Habibah Alwi yang menggeret otoritas keagamaan dan dari basis keilmuan ke otoritas berbasis nasab, pada puncaknya itu sekaligus dalam keruntuhannya. Mulai puncak runtuh lagi setelah melihat fenomena Bahar Smith ini. Dulu laki-laki itu pakai lipstik tabu, Mas. Sekarang diulamakan. Sekarang ini itu seolah-olah orang menyalahkan pesantren itu ada kiai yang berbuat macam-macam. Itu karena banyaknya pesantren yang semua orang boleh buka pesantren, Mas. Rata-rata mereka memang sudah keluar dari tradisi, makanya muncul pesantren yang aneh-aneh itu. Dan ketika ada orang yang mengkritik, nggak salah, karena kritikan itu sebenarnya sebagai sebuah introspeksi kita bagaimana mengembalikan tradisi pesantren yang luar biasa itu. Di era Mbah Sahal Mahfud, NU betul-betul berwibawa. Ada Mbah Sahal sebagai seorang ulama yang bicara tidak hanya dari perspektif riwayat, tapi juga dari perspektif diroyah, menguasai aturos. Tidak hanya menguasai aturos, tapi juga punya ketajaman firasah. Kapan dan bagaimana harus mengatakan, tidak temperamental. Sebebas-bebasnya Gus Dur bicara, itu tajam bicaranya, memiliki strategi pembebasan dan pencerahan. Kira-kira seperti yang sekarang, alhamdulillah sekarang ini masih ada 3 ulama yang sangat saya kagumi, saya hormati, Mas. Seperti Kiai Ma'ruf Amin, seperti Kiai Asep Saifuddin Zuhri, Kiai Asep Saifuddin Halim, pesantren Amanatul Ummah Mojokerto itu, wah itu luar biasa beliau itu. Ada Kiai Said Akil Surat, wah itu luar biasa. Kiai Said Akil Surat itu luar biasa, punya kekuatan riwayat, punya kekuatan diroyah, juga punya kekuatan aturos. Dan yang menarik adalah Kiai Said Akil Surat juga punya kekuatan ketajaman firasahnya, seperti Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Asep. Wah itu ketiga-tiganya itu menurut saya harus menandai PBNU ke depan biar tidak mengulang era sekarang ini itu, betul-betul kembali kepada PBNU sebelumnya yang luar biasa. Dan alhamdulillah saya ikut senang dengan kesadaran masyarakat, fenomena khurafat, fenomena Habib di kalangan Ba'alwi yang sekarang ini terpapar luas, mudah diakses dalam konteks perkembangan teknologi informasi, dan fenomenanya muncul sosok-sosok yang temperamental seperti Rizik Syihab, Bahar Smith. Pada puncak simbolik kejayaan Habibah Alwi itu sekaligus dalam puncak keruntuhan. Bukan karena saya membenci, menjelekkan, tapi saya dalam perspektif membaca tanda-tanda kembalinya kemajuan ilmu pengetahuan dalam sudut pandang keagamaan, sehingga dengan fenomena masyarakat memahami Rizik Syihab itu adalah sosok provokator, bukan seorang ulama. Bahar Smith itu adalah sosok provokator, bukan seorang ulama. Dengan kuatnya pemahaman masyarakat seperti ini, kan akhirnya masyarakat bisa lebih mudah kembali kepada perspektif keilmuan ulama-ulama di era 80-an. Ulama-ulama yang bisa melahirkan Kiai Said Akil Surat sekarang ini, ulama-ulama yang bisa melahirkan Kiai Ma'ruf Amin sekarang ini, ulama-ulama yang bisa melahirkan Kiai Asep Saifuddin yang sekarang ini, hebat-hebat semuanya. Jadi
saya kemarin mengkhawatirkan kalau fenomena Habibah Alwi khurufatnya nggak kebongkar, masyarakat nggak memiliki kesadaran kolektif, saya khawatir wah ini memang titik-titik kehancuran apa ukhuwah kita. Tapi alhamdulillah semua masyarakat jadi sadar, sehingga orang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana provokator, mana yang ulama, mana yang pakai lipstik, mana yang tidak pakai lipstik, mana yang membebaskan, mencerahkan, dan mana yang menggelapkan. Semua kelihatan semua sekarang ini. Dengan adanya orang kan jadi tertawa, masa orang yang dipukuli malah dilaporkan orang yang memukuli misalnya. Sekarang kan ketahuan semua, Mas. Dan menarik fenomena ini. Fenomena ini menarik untuk kita semuanya. Tentu kita juga berdoa semoga Rizik Syihab tetap sehat dalam anugerah Allah, Bahar Smith juga sehat dalam anugerah Allah, dan masyarakat bisa membedakan mana yang perlu dikritisi dan mana yang tidak perlu dikritisi, mana yang perlu diingatkan dan mana yang perlu dikembangkan. Menurut saya apa-apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab dan Bahar Smith itu adalah fenomena yang perlu diingatkan, fenomena yang perlu dikritisi. Dan bagaimana kita kembali kepada sebuah fenomena yang betul-betul membebaskan dan mencerahkan, sehingga masyarakat itu tidak terhegemoni, tidak terkooptasi, tidak terdoktrin oleh hal-hal yang bersifat provokatif, yang keluar dari koridor prinsip-prinsip kemuliaan dan keutamaan agama dalam konteks keberagaman, keragaman dan keanekaragaman, Mas Herwi. Itu aja, Mas, pengantar saya, Mas. Terima kasih, Mas. Halo, Bang Charlie. Halo. Oh ya, Jess, Sinyalnya putus ya? Mic-nya. Iya, betul-betul oke. Tapi udah aman sih, udah aman. Polemik nasab ini atau nasab Balawi ini kan kalau kita melihat ya, itu sebagai kajian objek sepanjang masa nih, Gus Rocky. Sehingga terkait riset dan diskursus yang berkembang saat ini, di mana Balawi itu dulu diterima itu karena adab, ilmu dan keteladanan, baik dari masa kemerdekaan, pasca kemerdekaan, kemudian pasca Orde Baru atau pasca reformasi gitu ya. Nah, tapi hari ini justru figur paling vokal itu malah menciptakan sebuah krisis legitimasi. Ini menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Ubed gitu kan, untuk Gus Rocky tanggapi. Dan apakah Pak Bahar ini adalah anomali atau justru produk dari kultur Balawi yang terlalu lama kebal kritik, kebal komentar. Nah, itu kira-kira seperti apa, Gus Rocky? Monggo, Gus. Ya, siap. Terima kasih. Ini cukup menghunjam pertanyaannya. Yang jelas, pertama saya mau mentaukidi dulu terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi. Saya sangat setuju 1000% dengan paparan beliau bahwa ya sosok seperti Bahar bin Smith bagi saya pribadi bukan ulama, bukan gitu kan. Saya sungkan sebenarnya mau menyinggung soal lipstiknya, bahkan terhadap tampilannya sekalipun kadang saya heran kemudian ditiru gitu kan oleh santrinya, rambut diwarna-warnai. Itu alam lah untuk apa ya, semacam etiket atau normalitas generasi muda hari ini. Kalau mengklaim dirinya religius, ketika mengcopy figur itu, buat saya itu salah total. Kemudian bahwa ya figur seperti Bahar bin Smith, Rizik Syihab, ini sudah pernah saya bahas. Saya pribadi ya, karena memang punya pengalaman sejak saya usia SMP gitu kan, tahu ceramahnya Rizik Syihab secara langsung, yang kemudian bertahun-tahun saya memahami yang mereka bukan ulama, bukan pedagog, bukan pendidik, mereka ya demagog saja gitu kan. Kemudian juga terhadap kok ada gitu kiai yang memang terkenal alim, tetapi ya sekedar manggut-manggut, lundah-londoh di depan mereka. Saya jadi punya pemandangan, kalau kita mau tetap husnudon bahwa kiai-kiai tersebut masih alim,
Namun memang kita perlu mendefinisikan alimnya ini apakah hanya membaca saja kitab kuning atau ada aktivitas yang produktif. Ya, betul tadi yang dibilang Pak Kiai, kita punya tradisi keilmuan mensyarahi, kemudian memberikan hasyiah, gitu kan, kalau di kitab kuning. Ya kalau di universitas kita mengkritisi karya terdahulu, tinjauan pustakanya, mencari research gap di situ, gitu kan, sampai kita menarrowing down, menzoom in problematika yang akan dibahas. Nah, makanya kadang saya merasa pesimis apabila kealiman kiai ini tidak ditunjang juga dengan pengetahuan yang sifatnya ada di universitas. Karena bagaimanapun tradisi universitas menjalankan ilmu pengetahuan itu ya memang kredibel, otoritatif gitu. Sehingga saya kadang curiga pendasaran alimnya ini kalau hanya sebatas hanya mampu membaca kitab. Hari ini Asyih Al-Alim Al-Alam Artificial Intelligence bisa baca. Bisa baca. Tetapi nalar kritis itu hanya dimiliki oleh manusia yang berakal, ulul albab. Nah, jadi begitu. Dan juga kadang di era post-truth hari ini, di mana internet berkembang begitu cepat, kita khawatir keulamaan itu sama seperti komoditas politik yang isinya itu gimmick-gimmick. Nah, kita harus antisipasi itu. Nah, sekarang ke analisis yang tadi pertanyaannya coba diajukan oleh Kang Charlie. Saya teringat, nah ini masuk ke analisis saya. Salah satu teori Pierre Bourdieu itu namanya habitus. Ya. Pak Kiai pasti sangat hatam lah dengan teori ini. Tapi sebelum ke habitus, mari kita preteli figur Bahar bin Smith yang mana menurut saya merupakan representasi daripada Ba'alwi, para habaib yang ada di Indonesia ini. Kenapa? Pengikutnya banyak, pembelanya banyak, sampai-sampai kalau ada kasus kriminalitas dipanggil polisi harus mengamankan, mengerahkan personil dari 10 itu pasti lebih lebih dari 10, bahkan mungkin kalau acara tertentu ribuan. Maka kalau untuk mengatakan representatif tidak, sangat representatif. Nah, bagaimana kita membongkar simbolisme itu? Figur yang merepresentasikan Habib Ba'alwi bernama Bahar bin Smith. Nah, Pierre Bourdieu itu kan teorinya berkutat pada simbolisme, ya. Symbolic capital, symbolic power, kemudian symbolic violence, field, arena sosial, kemudian habitus. Nah, saya coba preteli satu-satu ya. Pertama, mengenai modal simbolis, symbolic capital. Jadi bicara capital itu tidak hanya ekonomi, komoditas ekonomi ya, tetapi Pierre Bourdieu bilang hal-hal yang non ekonomis sekalipun itu ada capital di sana. Salah satunya adalah symbolic capital, modal simbolis. Apa yang menjadi modal simbolisnya? Modal simbolisnya adalah nasab. Ane keturunan Nabi, ente siapa? Atau pernah kalau nggak salah katanya di persidangan itu, yang cucu Nabi siapa? Ane atau ente? Wah, itu sangat menandakan symbolic capital yang sedang dia marketingkan. Nah, symbolic capital sebagai cucu Nabi ini, zuriyah Nabi, keturunan Nabi ini, tidak serta-merta sebetulnya bagi mereka yang berakal melegitimasi orang tersebut alim atau tidak, mumpuni atau tidak terhadap bidang ilmu yang seharusnya dikuasai dan disampaikan. Tetapi bagi mereka yang tidak berpikir, dia sudah terbius oleh symbolic capital ini. Istilahnya Bahar bin Smith jual, mereka mukibinnya pada beli. Kira-kira begitu. Ya. Nah, status Habib Ba'alwi ini modal simbolik yang memang paling pokok, paling utama. Kalau kita mutolaah pada kajian yang sudah ditulis oleh Kiai Imad, ini kan sudah berusia ratusan tahun, sejak abad ke-9 paling tidak, kalau kita ngutip Burqatul Musyikoh karya
Ali bin Abu Bakar Asyakron bin Abdurrahman Assegaf. Ya, di situ dirumuskanlah bahwa dia mengklaim cucu Nabi, merumuskan ajaran tasawuf. Saya sih sebetulnya ingin mengadakan penelitian lebih lanjut yang lebih serius, bahkan kalau perlu dipublikasikan bersama tim, apakah pada periode itu sebetulnya si penulis memahami mengenai satu otoritas di dunia Islam itu terbangun. Otoritas politik itu didasarkan pada otoritas spiritual, yang mana otoritas spiritual ini hanya bisa ditempuh melalui jalan sufi, jalan tasawuf, jalan torikoh, sehingga dibentuklah pengetahuan. Nah, mungkin nanti bisa itu kalau kita jadi penelitiannya pakai teorinya Foucault dan seterusnya. Tapi saya lanjutkan soal Pierre Bourdieu ini. Nah, klaim simbolik kapital sebagai cucu Nabi ini itu adalah legitimasi moral bagi mereka, sehingga masyarakat yang telan mentah-mentah ya pasti takut, apalagi kalangan NU yang memuliakan zuriyah Nabi, keturunan Nabi. Itu juga selain itu jadi otoritas sosial yang instan, cepat. Kenapa cepat? Coba dirunut. Tadi Pak Kiai Ubed sudah merunutkan lini masanya dari mulai tahun 70-an, 80-an, figur-figur yang muncul yang diikuti masyarakat semacam Gus Dur, Cak Nun, Cak Nur, trio dari Jombang ini gitu kan. Nah, figur semacam Mbah Rizik ini kan instan. Popularitasnya kalau kita runut nampaknya baru ketemu pasca rezim Orde Baru runtuh. Ya. Itu pun nampaknya pasca rezim Megawati misalnya. Atau ya kita perlu kajian lebih lanjut, tetapi ini instan. Mereka baru muncul itu belum ada setengah abad, belum ada. Sementara para kiai Nahdlatul Ulama perjuangannya itu jangan dikira sejak 1926, tidak. Keliru kalau membacanya dari situ. Harus membaca sejak abad 16 di mana Islam masuk melalui jejaring tarekat. Jejaring tarekat. Saat itu pusatnya ada di Jabal Abi Qubays. Saya berani bilang gini karena saya sudah baca bukunya Martin. Paling tidak saya bersandar pada kitab itu. Jadi bukan kata saya juga, itu kata Martin lah kira-kira. Saya coba postulasikan. Nah, para kiai kita NU sebetulnya akar spirit perjuangan sampai hari ini masih ngaji itu sudah tertancap dari era Wali Songo. Dan sebelum Wali Songo sekalipun itu tersebar melalui tarekat, fikih, dan jejaring ulama dari Timur Tengah sampai ke Nusantara, dari Selat Bosporus di Turki sana sampai kerajaan Goa di Maluku. Atau untuk mengambil satu contoh misalnya, ada salah satu sultan di Banten itu, kalau tidak salah nama sultannya Sultan Muhammad Arif Zainul Ashikin. Beliau selain otoritas sebagai sultan, raja, beliau juga punya otoritas khalifah, torikoh, Qadiriyah, dan torikoh lainnya. Kalau tidak salah itu ada catatannya ya, bisa diakses di NU online juga ada tuh kalau nggak salah. Nah, panjangnya historisitas ulama itu buahnya itu sekarang kita yang merasakan. Kaum santri, para kiai di Nahdlatul Ulama, kendati pernah kita bahas ada stagnasi nih yang Kiai Ubed bilang mau disebut alim karena bisa baca kitab, tetapi ya tidak ada reproduksi pengetahuan, membuat hasyiah, membuat syarah, ada produktivitas menulis kitab-kitab misalnya. Itu baru terwujudkan yang kita sebut kebangkitannya justru sejak munculnya Kiai Imad beserta kiai-kiai yang lain yang menulis buku-buku. Nah, mari kita bersyukur oleh karena itu tradisi ini dihidupkan kembali tuh. Gitu. Terserah orang mau pro atau kontra, itu loh faktanya. Puluhan buku ditulis oleh misalnya Kiai Imad. Nah, kiai yang lain yang terutama berseberangan dengan Kiai Imad. Ayo kita patokannya dari situ. Sejarah kita sejak dulu itu para kiai begitu. Nah, sejarahnya Habib Ba'ali yang direpresentasikan hari ini oleh Bahar bin Smith itu otoritasnya instan. Dia mengambil dari modal kapital, simbolik capital ya. Jadi modal yang sifatnya itu simbolis, zuriyah Nabi, bukan keulamaan dan juga kealiman ya. Selain itu ada di sini dominasi simbolik dan kekerasan
baik itu kekerasan yang terlihat, yang nampak maupun tidak nampak, ya. Seolah-olah ada pembenaran jika cucu Nabi, ya, maka ada otoritas yang memungkinkan hard power itu kekuasaan yang keras, cenderung memukul, itu patut digunakan, sehingga terjadilah persekusi terhadap anggota Banser yang menjadi korban. Tetapi tidak hanya kekerasan yang zahir, kekerasan batin juga lebih banyak. Apa itu kekerasan batin? Kekerasan psikologis, tidak terasa terhadap tubuh, tetapi dia menjajah, menekan secara mental, menghegemoni secara mental. Misalnya, banyak tadi disebutkan oleh Kiai Ubed. Kalau beriman percaya pada Al-Quran, hadis, tapi nggak percaya sama Habib, juga sesat, dan lain-lain. Itu menjajah loh secara mental. Itu memunculkan rasa bersalah terhadap pendengar. Ketika pendengar itu mendengarkan statement semacam itu, atau statement-statement lainnya yang digunakan untuk menghegemoni. Nah, itu adalah kekerasan yang sifatnya tidak terlihat, symbolic violence di situ. Ya, apalagi kekerasan fisik. Tapi ya kadang bagi sebagian orang kekerasan yang lebih mengerikan itu kekerasan mental, gitu. Dimana tidak terasa secara fisik, tetapi menjajah secara psikologis, secara mental, spiritual, intelektual, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan field, arena yang di situ diorkestrasikan kekuasaan simbolis dan juga simbolik violence. Apa arena sosialnya? Arena sosialnya adalah masyarakat Indonesia yang religius, yang beragama Islam terutama, yang notabene Nahdlatul Ulama, yang ada 60% dari umat Islam itu kan Nahdlatul Ulama, yang mana Nahdlatul Ulama ini umatnya sangat cinta, sangat rindu, sangat ingin bertemu dengan Kanjeng Nabi. Ekspresinya yang banyak duit bisa dengan sering-sering umroh lah tiap bulan, yang mungkin yang nggak punya uang, belum bisa umroh ke Madinah berziarah, ya minimal datang ke majelis maulidnya, seperti yang dilakukan oleh korban, datang ke majelis maulid. Dia masuk ke arena sosial yang di situ sedang bekerja symbolic violence dan symbolic power daripada Bahar bin Smith yang merepresentasikan Habib Alwi. Kemudian terakhir Pierre Bourdieu mengkonseptualisasikan juga tentang habitus, ya. Mengapa, bagaimana pengkultusan ini bisa terjadi, ya. Habitus sendiri mananya adalah satu pola pikir, rasa yang begitu saja inherent tertanam di masyarakat, entah melalui propaganda, entah melalui literasi, entah melalui forum-forum demagogi dan seterusnya, bahkan pedagogi sekalipun untuk lebih kritis lagi. Nah, sebagian di umat Islam, di Nahdlatul Ulama, dan sebagiannya ya terutama yang kibin, yang muhibbin itu sejak kecil, ya, paling tidak mungkin era generasi saya lah 90-an, milenial atau Gen Z, kalau orang tuanya kibin gitu ya, apalagi udah akut, mesti diajarin ke anaknya. Nah, Habib itu harus dihormati tanpa syarat. Kalau nanti ada pegang-pegang ke anak perempuannya, kalau ada pegang-pegang bagian tubuhmu, biarin aja, itu wali gitu kan, untuk menghilangkan syahwat zina, masya Allah. Iya, itu nanti jadi habitus, dan itu masif, kan? Seberapa masif ya kita lihat, berapa banyak jamaah yang datang di forum-forum habaib itu. Paling tidak sebelum populernya kajian atau tesis Kiai Ahmad yang membatalkan nasab mereka. Semasif itulah habitus itu ditanamkan kepada alam pikir masyarakat, kemudian diturunkan ke anak-anaknya. Ya alhamdulillah Pak Kiai, mohon izin, saya pribadi memang nggak punya sejarah jadi muhibbin gitu kan, yang apalagi akut itu. Mungkin kecil-kecilannya saya pernah posting foto Habib atau apa, itu kecilnya, tapi kan kayaknya nggak bisa lah disebut muhibbin. Dan justru sejak terbuka ini futuh dari Kiai Ahmad soal ilmu nasab, wabil khusus terhadap zuriyah Nabi, saya wasiat ke anak, nah begini nih, kadek, Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi, ini belajar, kamu belajar, baca kitabnya, ini kitabnya.
Itu yang harusnya diajarkan. Nah, itulah habitus yang digunakan oleh para Habib Ba'alwi, dibentuk oleh Habib Ba'alwi ini sehingga memungkinkan bekerjanya symbolic power dan symbolic violence di dalam field mereka, yang mana field mereka itu beririsan dengan kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Itu kira-kira analisisnya, Kang Charlie. J, siap. Sebenarnya kalau pernah jadi gitu nikmat, Gus Rocky. Nikmatnya apa? Kita bisa minum air doa yang harganya 350.000. Baik, kita untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Gus Rocky. Boleh, Gai. Oke, selain menanggapi, saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi secara konsepsional, sistematik. Seperti apakah simbol puncak kekuasaan Habib Ba'alwi itu, atau the peak of privilege itu tadi, dan itu nampak pada posisi bagaimana Habib Bahak memainkan itu dan bagaimana Rizik Syihab memainkan itu terlihat imunitas moral, bagaimana retorika mereka yang keras, kemudian memamerkan nasab untuk melegitimasi perilaku yang tentu saja bagi orang awam itu dianggap sebagai pelanggaran etika atau hukum, tapi bagi Bahar Smith, bagi Rizik Syihab dimaklumi. Pakai lipstik itu, Mas, kalau di tengah masyarakat santri ya itu pasti ditertawakan banyak teman itu. Tapi kalau yang pakai Bahar Smith kan jadi indah itu misalnya. Dan itu kayak nggak ada yang mengkritik di tengah-tengah mereka itu. Kemudian simbol puncak kekuasaan itu bisa kita lihat bersama bagaimana otoritas yang tak terbantahkan. Seorang presiden pun dicaci-caci oleh Rizik Syihab. Istana pun dikatakan istana Dajjal. Korihnya dikatakan lain sebagainya. Padahal bacaannya jauh lebih baik daripada sosok yang diunggul-unggulkan di kalangan Ba'alwi ketika ngimami sholat misalnya. Qori dengan logam Jawa, padahal tajwidnya masih tertata, makhorijul hurufnya masih tertata. Hanya karena ada kata logam Jawa udah menjadi amarah yang luar biasa. Itu. Dan sikap-sikap seperti ini seolah-olah tersangka itu sebelum ada tesis, ketika ada Habib tersangka, pasti bela Islam berjilid-jilid itu, Mas. Nah sekarang nggak ada itu. Besok kalau ada bila ulama berjilid-jilid, orang akan mentertawakan itu. Minimal pertanyaannya sederhana. Memang Bahar Smith itu ulama? Pertanyaannya sederhana. Saya yakin nggak akan ada slogan bela ulama itu udah nggak ada lagi dalam konteks mengawal persidangan persidangan Bahar Smith, katakan begitu. Sudah nggak ada slogan-slogan itu lagi. Karena itu tadi saya katakan puncak, istilahnya puncak kekuasaan, the peak of privilege itu sekaligus adalah sebagai puncak keruntuhan, the catalyst of collapse itu. Seperti kemarin saya gambarkan itu ibaratnya adalah seperti tsunami katakan. Nah sekarang ini kan terjadi desakralisasi gelar. Mereka itu setiap kali berurusan dengan hukum sebagai status tersangka, seolah-olah tembok kesucian itu udah retak, Mas. Nggak ada imunitas lagi sekarang betul. Itu namanya tersangka ya tersangka. Sekarang publik sudah melihat gelar nasab tidak memberikan kekebalan hukum, dan yang lebih penting tidak menjamin kemuliaan perilaku nasab itu. Jelek ya jelek, lain stabil suatu tentu tidak akan sama antara yang baik dan yang menjijikkan itu. Kemudian simbol keruntuhan ini muncul, perlawanan intelektual yang dipicu oleh Kiai Imaduddin Utsman,
Alhamdulillah sekarang ini ada tokoh muda seperti Gus Rocky, luar biasa itu. Paling tidak membuat malu yang mencoba merendahkan Kiai Imad seolah-olah itu tesisnya tidak pernah dipertanggungjawabkan di meja akademik. Nah, ketika Gus Rocky mengapresiasi yang notabene sebagai mahasiswa UK, itu artinya tesis Kiai Imad itu berarti, Mas Sherly. Iya, betul. Ketika ada seorang profesor seperti beberapa profesor yang merespon tesis Kiai Imad, seperti Imam Masjid Surabaya itu artinya tesis Kiai Imad itu berarti. Ya, Kiai Ahmad Jarrah, itu artinya tesis itu berarti. Ketika mohon maaf ada seorang dosen merespon tesis Kiai Imad, katakan saya lah, itu artinya tesis Kiai Imad berarti gitu. Karena tentu saya membaca tesis Kiai Imad itu tidak asal membaca, tentu ada pendekatan metodologis, perbandingan teori, dan bagaimana konsep-konsep atau kritik-kritik yang disampaikan oleh Kiai Imad itu apakah bisa dipertanggungjawabkan secara rasional maupun empiris, bagaimana dokumen sezaman, ketika menulis sejarah tanpa dokumen sezaman itu bagaimana? Ya tentu dalam konteks historiografi tidak adanya data atau dokumen sezaman ketika menulis sebuah sejarah, ya tentu itu sebuah cacat sejarah, Mas. Dunia ilmu pengetahuan itu sudah bicara seperti itu. Artinya apa yang dikatakan Kiai Imad itu tidak salah dalam perspektif akademik. Jadi tidak perlu merendahkan, tesis Kiai Imad tidak pernah diuji oleh tidak pernah diseminarkan di meja yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, katakan. Tidak perlu dipertanyakan begitu. Apalagi sudah berkali-kali kita sampaikan, sebuah tesis itu aslinya justru proses dialektika keilmuan itu sendiri yang secara langsung bisa dipertanggungjawabkan. Adapun kemudian dirumuskan secara formal di meja verifikasi atau dalam konteks ujian, itu kan bagian daripada bagaimana memformalkan sebuah tesis dalam meja akademik, katakan begitu. Tapi aslinya tesis itu kan sebuah pandangan yang bisa dipertanggungjawabkan, memungkinkan untuk didialogkan, untuk berhadapan dengan antitesis, dan bagaimana sintesis yang akan bisa dilahirkan dari dialog antara tesis dan antitesis itu, dan bagaimana terus mengalami korespondensi keberlangsungan dialektik dalam ruang sosial terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu sangat subjektif, terus berkembang, sehingga kalau ingin melemahkan tesis Kiai Imad, lemahkan saja dengan konsep atau tulisan, riset, dan lain sebagainya yang sekiranya bisa menandingi baik dari segi argumentasi yang didasarkan pada data maupun dari sisi logika, baik dari istilah Abid Al-Jabiri itu baik dari segi bayani, irfani maupun burhani, katakan begitu. Dan menarik, simbol keruntuhan itu bisa disaksikan dengan komodifikasi yang terpapar, Mas. Simbol-simbol yang selalu menggunakan agama atas nama agama sekarang ini itu masyarakat sudah tahu. Oh, ini hurufat yang dibungkus karomah. Oh, ini kehendak kuasa yang dibungkus atas nama Islam. Oh, ini gerakan revolusi sosialis yang dibungkus atas nama revolusi akhlak, katakan begitu. Harus diakui bahwa gerakan Rizik Syihab itu gerakan sosialis, sekaligus kapitalis, kontekstual, Gus Rocky. Kapan harus kapitalis gerakan itu, kapan harus sosialis gerakan itu. Dan yang tidak enak itu selalu dibungkus dengan atas nama agama, itu aja.
Dan semuanya sudah ketahuan sekarang ini, itu sudah terbongkar semuanya, dari perspektif akademik tentunya. Lagi-lagi secara personal saya meyakini semuanya baik. Rizik Syihab baik secara personal, Bahar Smith secara personal baik, punya hak kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Tapi yang saya sampaikan ini kan kritik sebagai pada sebuah objek yang menjadi fenomena sosiologi, antropologi masyarakat dalam ruang keberagamaan dan keberagaman. Sehingga kritik akademik saya ini memandang secara akademik, bukan secara personal. Secara personal saya masih meyakini semua manusia memiliki harkat martabat yang harus dijunjung tinggi, yang harus dihargai. Tapi dampak dari person dalam ruang sosiologi dan antropologi masyarakat itu adalah sebuah dampak yang memang membuka peluang untuk bisa dikritisi, membuka peluang untuk bisa dikaji, membuka peluang untuk bisa didialogkan, sehingga memunculkan tesis, antitesis, sintesis yang bisa melahirkan ilmu pengetahuan dari sudut pandang sosiologi, antropologi, keagamaan, dan lain sebagainya. Dan dialog kita ini kan dialog keilmuan sebenarnya. Tapi dalam perspektif sosial politik, puncak kekuasaan Habib Ba'alwi dalam ruang publik atas nama nasab itu sekaligus adalah puncak simbol keruntuhan, the catalyst of collapse dalam sistem sosial politik kita. Lagi-lagi secara person semuanya baik, semuanya punya hak kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Tapi dalam konteks diskursus wacana, sosial politik, antropologis, sosiologis, keberagamaan, ada ruang-ruang yang memang harus dikritisi dan fenomenanya seperti ini sudah fakta. Nggak bisa ditutup-tutupi, nggak bisa dielakkan, nggak bisa direkayasa, nggak bisa diglorifikasi lagi. Fenomenanya memang sudah seperti ini. Bahwa Bahar Smith sebagai sebuah sosok yang tersangka itu fakta. Adapun bagaimana keputusan pengadilan kan nanti. Tapi sebagai sebuah tersangka fakta. Bahwa kemarin dipanggil nggak datang itu fakta. Bahwa dia bersentuhan dengan kekerasan yang dialami Mas Rida itu fakta. Bahwa agama membawa agama melalui imunitas nasab itu fakta. Melalui otoritas seolah-olah tak terbatas itu fakta. Seolah-olah ada sistem kesucian dari kalangan Ba'alwi yang harus dimaklumi, semuanya semaksiat apapun dan lain sebagainya dikategorikan meninggalnya adalah meninggal husnul khotimah. Fenomena itu fakta dan menciptakan kelas pribumi sebagai kelas ketiga, mereka kelas kedua, jangankan mengungguli, setara aja nggak boleh, itu fakta. Ajaran-ajaran khurafat yang disampaikan para mubalek bahkan didukung oleh literatur dan itu dibongkar oleh Gus Aziz, itu fakta. Fakta masuk dalam sebuah fakta kajian yang sah untuk dikritisi, bahkan mungkin sah juga untuk dikuatkan oleh beberapa muhibin, tidak apa-apa, atau dibatalkan oleh mereka yang sedang membaca teks itu, wajar itu dalam diskursus wacana itu, Mas. Tapi setidaknya simpulan saya dalam diskursus ini itu pada puncak kekuasaan itu sekaligus adalah simbol keruntuhan, Mas. Seperti yang kita saksikan bersama untuknya Rizik Syihab dan Bahar Smith yang kelihatannya gagal di podium, tapi marahnya itu menunjukkan kelemahannya yang luar biasa menurut saya, Mas Charlie. Itu, Mas, terima kasih, Mas. Ya, baik. Sedikit menanggapi dari Kayubet. Jadi kalau kita melihat di ruang publik, banyak akademisi yang mendukung tesis keimat, termasuk yang bergelar doktoral, profesor. Salah satu yang menjadi sorotan utama kita adalah Prof. Ahmad Zahro yang mengakui itu ilmiah, akademik, dan valid 100%. Namun, itu justru menjadi sebuah bantahan daripada Habib Ba'alwi sendiri, di mana di statementnya Pak Muhammad As-Saddaf ataupun nama lain saudaranya itulah Aventader 007 ya, menyebut bahwasanya pengakuan ulama
terhadap tesis keimat itu tidak bisa dijadikan sebagai uji akademik atau uji verifikasi lah. Namun pada faktanya dibalik sebelumnya keimat bertanya kepada Ba'alawi, keabsahan Ba'alawi. Cuma Ba'alawi menjawab dengan pengakuan ulama. Nah, pengakuan ulama itu bukan sebagai uji akademik, bukan sebagai uji verifikasi. Jadi kalau nanti ada perguruan tinggi yang memfasilitasi untuk diskusi, syarat utama itu harus Ba'alawi ini memakai standar apa? Jangan standar ganda dipakai, gitu. Jadi nggak jadi sebuah tarik-tarikan, padahal itu yang sebenarnya ditanyakan oleh pihak Ba'alawi, tapi mereka menggunakan pengakuan ulama, gitu ya. Baik, terakhir untuk Gus Rocky untuk memberikan closing statement terhadap materi kita pada malam hari ini. Pak Bahar sebagai simbol kekuasaan dan sekaligus keruntuhan Ba'alawi di mata publik hari ini. Monggo silakan Gus Rocky. Ya, terima kasih Kang Charlie. Sebelum saya ke kata penutup, saya lagi-lagi mau memperkuat kepada viewers supaya gonjang-ganjing ataupun pro kontra, terutama dari kalangan muhibbin yang bilang tesis kok dibilang tesis tidak diuji di universitas dan seterusnya. Yang padahal tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kiai, sudah dapat respon dari profesor di Jawa Timur. Saya mau bilang kepada mereka yang terus berargumen begitu, apakah Anda tahu apa arti tesis? Di dalam pengertiannya yang asli, gitu kan. Bukan dalam pengertian yang relatif. Karena kita orang Indonesia, kalau skripsi itu sarjana, kalau magister itu tesis, kalau S3 disertasi. Bukan pengertian itu. Saya sampai kapan mempertanyakan itu yang masih ngomong-ngomong kayak gitu, mereka ini sekolah nggak sih sebetulnya gitu. Kalaupun sekolah sampai lulus enggak gitu. Nulis skripsi enggak, nulis tugas akhir enggak, sama dirinya enggak ditulisnya, masuk kelas enggak, dan seterusnya. Jadi sudah, itu fix istilahnya, mau apapun itu adalah kajian ilmiah, tersusun metodologinya dengan rapi, sistematikanya juga tersusun dengan rapi sebagaimana tradisi di dalam dunia ilmu pengetahuan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus seperti di pesantren, karena Kiai Imad menulis versi bahasa Arab dan menulis versi bahasa Indonesia juga. Kemudian saya ingin sedikit menjawab, karena ini saya mencoba live juga Kiai di channel saya, ada yang nanya apakah ada langkah mitigasi quote and quote untuk keluarga Kiai-Kiai Nusantara yang terlanjur berkeluarga dengan Ba'alawi. Ada kemungkinan mereka menerima tesis ini namun berat menunjukkan sikap karena hal-hal tersebut. Sedikit pemikiran saya, yang jadi inti tujuan daripada semua ini yang berkaitan dengan klaim keturunan Nabi adalah otoritas, authority, power. Jadi cara mitigasinya adalah jangan pernah berikan otoritas yang mana itu berkaitan untuk mengakses sumber daya yang vital, entah vital secara ekonomi, vital secara sosial, vital secara politik, vital secara spiritualitas, kepada mereka yang telah mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Nabi, tapi ternyata tidak terverifikasi sebagaimana Bahar Smith, Rizik Syihab yang menjadi representasi Ba'alawi. Jadi jangan diberi itu otoritas, ya. Kalau udah kadung nih, tetapi tetap terima mereka sebagai keluarga. Bagaimanapun mereka adalah manusia. Untuk itu, saya tentu saja, kita umat Islam harus kembali kepada Al-Quran. Mohon izin saya ingin bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu aja patokannya manusia ini. Shadaqallahul azim. Dan sebagai penutup saya mau bilang dari awal sampai akhir analisis saya bahwa
Bahar Smith yang menjadi representasi Habaib Ba'alwi itu bukan hanya individu yang melakukan kekerasan, tetapi kita patut membacanya sebagai aktor yang mengoperasikan modal simbolik nasab mereka dalam arena sosial Islam di Indonesia. Klaimnya itu sebagai keturunan Nabi berfungsi sebagai kekuasaan simbolik yang selama ini diterima, ditelan bulat-bulat secara taklid buta oleh masyarakat Islam, wabil khusus Nahdlatul Ulama, yang kemudian kita sebut sebagai kibin. Sehingga kekerasan yang dilakukan kerap dinormalisasi, direlativisasi. Inilah sebetulnya yang oleh Pierre Bourdieu disebut sebagai kekerasan simbolik, di mana ada dominasi yang bekerja lewat penghormatan, bukan paksaan. Makanya Habib yang lain, Pak Alwi itu kan nggak maksa, yang nggak ngikut dipukulin, kan nggak gitu caranya. Mereka yang masuk dikasih dogma-dogma dan seterusnya. Nah, sebagai penutup kalimat, selama modal simbolik yang digunakan oleh Bahar bin Smith wa akhawatuha berbasis nasab lebih dihormati daripada modalitas hukum, modal hukum, supremasi hukum, maka supremasi hukum akan selalu kalah nantinya oleh klaim palsu keturunan Nabi sebagaimana dilakukan oleh Bahar bin Smith. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, kesimpulan pada malam hari ini terkait Pak Bahar ya, dan di mana nanti polisi juga akan memberikan surat pemanggilan kedua terhadap Pak Bahar, dan juga kalau mangkir 3 kali nanti akan dipaksa dibawa oleh polisi sesuai video shot saya yang tadi yang sudah beredar ya, yang sampai berapa tuh 60 ribu viewsnya ya, yang lucu itu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini membawa makna buat kita semua teman-teman, termasuk apa yang disampaikan Kiai Ubed, kemudian daripada Kiai Gus Rocky, bahwa kita ini setelah akademisi, Gus Rocky, Kiai Ubed ataupun saya, itu menganggap tesis itu ataupun polemik nasab ya sudah selesai. Tesis sudah dikeluarkan dan antitesis sudah ada, walaupun sampai hari ini belum bisa menjawab ketersambungan Pak Wali terhadap nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang permasalahan yang dihadapi ke depan umat ini adalah dampak secara psikologis di umat di lapangan, dampak sosial, kemudian dampak status, ya, dampak kekuasaan, yang semuanya berimbas lah. Sehingga ini yang menjadikan kasus keimat itu sampai hari ini belum terbantahkan satu kalimat, satu hujah pun daripada Khan Barawi. Baik, demikian, terima kasih Kiai Ubed dan Gus Rocky yang sudah menemani netizen untuk mendengarkan pencerahan pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Kang Charlie.